Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas integrasi 2 yang berjudul pemodelan persediaan industri rumah tangga Loop Kitchen untuk penurunan biaya produksi dengan pendekatan sistem dinamis yang beranggotakan saya Muhammad Alwan Alawi, Ikhwan Akbar, dan Nur Anggreni Wulandari. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman kami Nur Anggreni Wulandari. Baik, terima kasih. Jadi latar belakang yang kami ambil adalah kami menyadari bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi yang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang dimilikinya. Kebutuhan manusia secara dasar dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan memiliki porsi pemenuhan yang cukup besar. Menurut data Badan Pusat Statistik yang ditampilkan pada gambar 1.1, diketahui bahwa 49,74% pengeluaran penduduk digunakan pada pangsa pangan. Selanjutnya, pada gambar 1.2 dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa 99,32% masyarakat di Indonesia mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Hal ini selanjutnya mendorong industri makanan dan minuman jadi berkembang di Indonesia. Tidak hanya dalam skala besar, namun juga dalam skala kecil seperti dalam industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan industri yang dioperasionalkan oleh kurang dari 4 orang. Selanjutnya, salah satu industri rumah tangga yang ada yaitu industri rumah tangga Loop Kitchen. Industri rumah tangga ini berada di Probolinggo, Jawa Timur. Semakin berkembangnya zaman menuntut adanya perkembangan usaha dan peningkatan pada kompetisi. Dibutuhkannya adanya efisiensi dari segi input termasuk pada biaya produksi yang digunakan. Hal ini berbeda pada industri rumah tangga Loop Kitchen, di mana melakukan aktivitas subkontrak yang dapat membebani biaya produksi yang digunakan. Maka dari itu, kelompok kami melakukan penelitian terhadap biaya produksi industri rumah tangga Loop Kitchen. Untuk melakukan identifikasi pada sistem dan masalah yang terdapat pada sistem, kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah tools 6 elemen masalah. Kami mengidentifikasi beberapa faktor atau hal-hal terkait dengan sistem dan masalah yang terdapat pada sistem. Yang pertama adalah pengambil keputusan, yaitu pemilik ERT Loop Kitchen. Tujuan keputusan nantinya akan meminimasi biaya produksi. Keputusan kriterianya adalah pemenuhan secara mandiri atau tidak ada subkontrak. Ukuran kinerja yang digunakan adalah cost dengan kurs rupiah. Input kontrol adalah kebijakan pembelian dan persediaan, serta konteks masalah terjadi pada industri rumah tangga Loop Kitchen. Selanjutnya, kami mengidentifikasi beberapa stakeholder system, seperti problem owner, yaitu pemilik industri rumah tangga Loop Kitchen, problem user adalah karyawan, problem customer adalah customer dari industri rumah tangga Loop Kitchen, serta problem analis adalah kelompok 3 atau kelompok kami. Selanjutnya kami melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk mengetahui kondisi existing, kondisi ideal, serta akibat dari kondisi existing. Diketahui bahwa kondisi saat ini atau existing adalah diterimanya order dalam kondisi stok habis, sehingga industri rumah tangga Loop Kitchen menetapkan kebijakan subkontrak, di mana kondisi idealnya tidak terdapat kebijakan subkontrak dan akibatnya adalah biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya, digunakan tools lanjutan menggunakan fishbone diagram untuk dapat mengetahui akar permasalahan dari biaya produksi yang tinggi. Diketahui beberapa aspek diselidiki, yaitu ada dari material, metode, dan mission, dengan kesimpulan bahwa material atau raw material yang digunakan oleh industri rumah tangga Loop Kitchen membutuhkan spesifikasi khusus, yaitu berpendingin, di mana pendingin ini hanya dimiliki secara terbatas oleh industri rumah tangga Loop Kitchen. Selanjutnya digunakan analisis 5W1H untuk dapat mengidentifikasi informasi tambahan seperti kenapa biaya subkontrak ini ditengarai untuk meningkatkan biaya produksi, karena biaya subkontrak ini membebankan biaya bahan baku. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, kami merangkai model awal dari sistem yang ada pada industri rumah tangga Loop Kitchen, yaitu terkait dengan proses produksi dan komponen-komponen lainnya yang dipaparkan pada rich picture diagram pada gambar 1.4. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alwan. Dipersilakan. Oke, di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana skenario dan hasil penerapan pada kebijakan persediaan bahan baku industri rumah Loop Kitchen. Yang kedua, skenario mana yang sebaiknya diterapkan pada rantai pasok industri Loop Kitchen. Batasan penelitiannya bisa kita baca sendiri di slide ini. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada studi lapangan. Menentukan objek penelitian yang akan digunakan pada penelitian dan melakukan studi mendalam pada objek penelitian untuk mendapat mengenal situasi dan objek penelitian. Kemudian ada studi literatur. Studi literatur melakukan peninjauan literatur dan jurnal terkait untuk dapat membandingkan kondisi saat ini dengan teori yang ada.
Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dapat mengacu dari hasil studi lapangan dan studi pustaka. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama, bagaimana skenario dan hasil penerapannya pada kebijakan pembelian dan persediaan bahan baku. Kemudian ada skenario mana yang sebaiknya diterapkan pada rantai pasok. Dan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan dibahas adalah untuk mengetahui skenario dan penerapannya pada kebijakan pembelian dan persediaan bahan baku. Dan untuk mengetahui skenario mana yang sebaiknya diterapkan pada rantai pasok. Ada pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh melalui dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Kemudian, verifikasi data. Pada tahap ini dilakukan secara non tertulis dan lebih condong pada pemahaman data. Kemudian ada pengolahan data. Pada tahap ini, data yang diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Dengan menggunakan sebagai berikut. Menguraikan proses bisnis dari objek penelitian, melakukan pembangunan model melalui anilogik, melakukan validasi dan verifikasi model, menjalankan analisis sensitivitas, menerapkan skenario pada model. Dan analisis dan pembahasan dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan skenario yang digunakan. Dan kesimpulan dasaran, peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Selanjutnya, metodologi sistem dinamis pengolahan data. Yang pertama, identifikasi dan definisi masalah. Mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem yang diamati. Identifikasi DNA definisi masalah dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Konseptualisasi sistem, membangun konsep sistem yang diamati. Memodelkan suatu sistem dengan menyederhanakan sistem yang sedang diamati, namun tetap merepresentasikan sistem aslinya dengan lebih sederhana. Kemudian ada formulasi model, pembangunan model serta memasukkan fungsi matematis yang akan dijalankan pada masing-masing komponen atau elemen. Kemudian ada evaluasi model. Evaluasi model dibutuhkan untuk menguji model yang telah dibangun. Pada evaluasi model akan dilakukan dua tahap, yaitu verifikasi dan DNA validasi. Kemudian ada analisis kebijakan, menerapkan beberapa rekayasa atau skenario terhadap beberapa elemen yang terdapat pada model. Kemudian ada implementasi model, yaitu penerapan kebijakan yang diajukan pada pihak terkait. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Gambar pertama ada gambar Lucky Kitchen. Industri rumah tangga Lucky Kitchen berdiri pada 15 Juli 2020. Industri rumah tangga ini berdiri karena latar belakang peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemudian gambar kedua merupakan lokasi industri rumah tangga Lucky Kitchen yang terdapat pada Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian di gambar ketiga ada produk yang dibuat oleh Lucky Kitchen. Yang pertama ada rice bowl, kemudian nasi kotak, dan nasi tumpeng. Kemudian di gambar keempat ada struktur organisasi dari Lucky Kitchen. Kemudian ada biaya produksi. Komponen biaya produksi yang memiliki biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Dan di sini CLD akan dibacakan oleh Wulan. Jadi selanjutnya berdasarkan data-data yang telah kita peroleh pada komponen bahan baku, pada biaya produksi, di sini kami melakukan penelitian atau peninjauan terhadap hubungan-hubungan yang ada. Pada CLD ini digambarkan adanya 3 hubungan, yaitu hubungan positif, hubungan negatif, dan hubungan timbal balik. Hubungan positif dapat dilihat dari komponen biaya produksi terhadap biaya produksi, sebagaimana salah satunya yaitu biaya pekerja langsung. Apabila ada peningkatan pada biaya pekerja langsung, maka akan secara otomatis meningkatkan biaya produksi juga. Hubungan negatif dapat dilihat dari adanya stok ayam dengan pembelian, di mana saat stok ayam tinggi, maka pembelian akan rendah. Dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Salah satu contoh hubungan timbal balik yang terdapat pada CLD yang digambarkan adalah stok ayam dan pemenuhan pesanan. Di mana saat stok ayam tinggi, maka pemenuhan pesanan akan semakin tinggi. Namun, semakin tinggi pemenuhan pesanan, maka stok ayam pun akan semakin rendah. Maka hubungan timbal balik pada stok ayam dan pemenuhan pesanan adalah hubungan yang bersifat balancing. Selanjutnya, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3.5 sebagai berikut. Kemudian di sini ada parameterisasi model. Parameterisasi model memiliki 4 tipe, yaitu parameter, dinamik variabel, stok, dan flow, dan memiliki 56 elemen. Berdasarkan
Parameterisasi model yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut merupakan hasil dari pembangunan SFD atau stock flow diagram. Pada SFD yang digunakan, terdapat beberapa subbagian. Di sini ada subbagian pertama adalah komponen biaya produksi, di mana perincian dari masing-masing komponen biaya produksi yang nantinya secara total akan ditampilkan pada parameter biaya. Selanjutnya adalah biaya subkontrak terkait dengan total biaya yang dikeluarkan apabila Lukicen melakukan kegiatan subkontrak, biaya pembuangan bahan baku apabila adanya kelebihan kapasitas atas mekanisme produksi. Mekanisme produksi secara lebih lanjut merupakan bagaimana mekanisme dalam pemenuhan baik itu dalam stok ataupun pesanan yang diterima. Selanjutnya kami juga melengkapi stock flow diagram yang kami buat dengan menggunakan dua grafik, yaitu untuk grafik yang pertama untuk meninjau terhadap biaya total biaya dan komponen biaya produksi, dan grafik stok dan pemenuhan pesanan. Selanjutnya, stock flow diagram yang kami buat juga dilengkapi oleh interface yang pertama, yaitu untuk menginputkan nilai pada masing-masing variabel parameter. Dan yang kedua adalah untuk menuju tampilan subbagian dari stock flow diagram yang akan ditunjukkan. Selanjutnya, kami akan masuk pada pengujian model. Pengujian model yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi secara sederhana dapat dilihat melalui AnyLogic, yaitu diidentifikasi dengan tidak adanya error pada AnyLogic. Lebih lanjut, dapat dilakukan simulasi running AnyLogic untuk dapat mengetahui tidak ada error. Baik, berikut merupakan tampilan interface pertama dari AnyLogic yang dibangun. Telah disebutkan bahwa di sini kami melakukan peninjauan atau penginputan nilai dari beberapa variabel atau parameter yang digunakan. Kami menggunakan contoh dari model dasar untuk dijalankan. Selanjutnya, interface yang kedua adalah interface di mana pemilihan tampilan yang akan ditampilkan. Kami menggunakan tampilan full layout. Nah, di sini dapat ditampilkan model yang akan dijalankan. Selanjutnya, model dijalankan secara model waktu virtual untuk mempercepat waktu. Di sini diketahui bahwa model dapat berjalan secara baik sampai waktu simulasi selesai, yaitu selama 345 hari. Maka dapat dibuktikan bahwa model telah terverifikasi baik secara persamaan matematis maupun dimensi yang digunakan. Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi, kami melakukan analisis sensitivitas terhadap beberapa parameter yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu ada jumlah potong per kilo, potong per porsi, kapasitas penyimpanan, kapasitas pembelian, serta pembelian ayam. Dan menghasilkan hasil bahwa model yang digunakan tidak sensitif terhadap parameter-parameter yang ditampilkan. Selanjutnya, berdasarkan skenario dan model dasar, dilakukan running simulation yang ditampilkan sebagai berikut. Diketahui bahwa model dasar menghasilkan biaya produksi tahunan sebesar Rp18.141.000 dengan ketentuan parameter sebagai berikut. Selanjutnya, skenario 1 dengan ketentuan parameter sebagai berikut menghasilkan biaya produksi tahunan sebesar Rp17.909.000. Dan yang selanjutnya adalah skenario 2 dengan biaya produksi tahunan Rp17.856.000. Dan skenario 3 atau skenario terakhir adalah skenario dengan ketentuan sebagai berikut ditampilkan pada tabel dengan biaya produksi tahunan yang dihasilkan adalah Rp17.975.000. Berikut ada hasil comparan. Hasil comparan yang terdapat pada AnyLogic terdapat tiga skenario. Pertama ada skenario 0, kemudian ada skenario 1 yang merupakan hasil, kemudian skenario yang merupakan hasil sampai skenario 3. Berdasarkan hasil running dan comparan yang telah dilaksanakan, berikut merupakan perbandingan hasil biaya produksi ditampilkan pada gambar 3.25. Diketahui berdasarkan bar chart, terdapat penurunan terhadap biaya produksi tahunan setelah diterapkan skenario, baik skenario 1, 2, dan 3. Diketahui bahwa ditampilkan pada tabel perbandingan bahwa adanya perbedaan biaya produksi tahunan, banyaknya pemenuhan pesanan, dan metode pemenuhan serta low sell. Diketahui model skenario 2 adalah model skenario dengan biaya produksi terendah, maka hasil evaluasi menggunakan bahwa skenario 2 dengan ketentuan jumlah potong per kilo adalah 25 potong, jumlah potong per porsi adalah 2,5 potong, kapasitas simpan adalah 1,5 kilo, kapasitas beli adalah 1 kilo, dan jadwal pembelian adalah 1 hari sekali. Maka skenario 2 dipilih sebagai skenario yang dapat diajukan oleh kelompok kami. Kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Alwan, dipersilakan.
Berdasarkan kesimpulan yang sudah kelompok kami teliti, kami menganjurkan industri Loop Kitchen menggunakan skenario 2 karena biaya produksi tahunan lebih rendah. Dan untuk saran, untuk penelitian selanjutnya melibatkan ruang lingkup yang lebih luas dan faktor bantuan seperti subsidi. Untuk ERT Loop Kitchen mempertimbangkan usulan yang diajukan terkait persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.